Yang Caturatna, Guru Buddha Dharma dan Sangha, Om Guru Lien Sen Siddhihom. Saudara-saudara Dharma yang berbahagia, terimalah salam kasih dalam Dharma. Namo Buddhaya. Beberapa minggu yang lalu saya sempat membicarakan tentang dosa aborsi, dan setelah itu banyak umat yang memberi respon dan menanyakan banyak hal tentang dosa aborsi. Dan memang waktu tayangan ini memang kita tidak terlalu panjang, hanya 10 menit, sehingga masih banyak yang belum dibicarakan. Nah, kesempatan ini kita akan lanjut membicarakan tentang dosa aborsi. Dari mana datangnya roh janin? Nah, kita mesti mengenal dulu roh janin. Jadi janin yang dipaksa gugurkan demi menutup aib hubungan gelap di luar nikah. Ini sudah pernah dibicarakan pada tayangan sebelumnya. Kemudian janin digugurkan karena tidak ingin punya anak lagi. Nah, ini juga akan munculnya roh janin. Dan ini saya kira itu adalah sebuah perilaku yang teledor dari orang tua. Kemudian janin keguguran karena sang ibu tidak sudi menjadi ibu. Nah, ini pernah ada satu kisah nyata. Ada seorang ibu muda baru saja nikah, kemudian suami istri mereka tuh bekerja, sehingga mereka itu memastikan bahwa sementara tidak mau punya anak dulu. Oke. Tapi namanya rencana itu kadang-kadang di luar yang dikehendaki. Tahu-tahu si ibu muda ini hamil. Dan di tempat kerja dengan rekan-rekan kerjanya, si ibu muda ini sering berkata apa? Nanti kalau anak ini lahir, saya tidak mungkin menjaganya. Karena saya tidak kepingin punya anak dulu. Saya tidak ada waktu untuk menjaganya. Terus berbicara begitu. Nah, saudara-saudara, mungkin pernah dengar satu istilah, edukasi prenatal. Apa itu? Yaitu memberi edukasi, memberi pendidikan saat bayi itu masih berupa janin dalam kandungan. Biasa itu dikasih dengar musik, mudah-mudahan nanti bayi yang lahir itu nanti punya bakat musik dan sebagainya. Itu sebetulnya ada dasarnya. Jadi artinya janin itu dicekoki musik, ya. Dan indera pendengaran janin yang segera masuk ke dunia fana itu sangat tajam. Ini sama halnya dengan orang yang jelang wafat, yang sesaat lagi akan meninggalkan alam fana, dan alat pendengaran itu tajam sekali. Bahkan setelah napasnya putus, yang sisa yang masih bisa kerja aktif adalah pendengarannya. Nah, maka itu doa-doa kita panjatkan untuk mendiang itu sangat bagus sekali karena dia masih bisa mendengar. Sehingga akhirnya ibu muda itu dia tetap telaten, rajin pergi periksa ke dokter kandungan, dan sekian bulan kemudian dokter kandungan pun kasih tahu suami istri bahwa nanti bakal lahir pada bulan ini tanggal sekian. Nah, semuanya itu berjalan lancar. Dan janinnya juga bertumbuh sangat sehat. Tapi 2 hari sebelum waktu yang ditentukan oleh dokter, ibu muda ini sudah merasakan pagi-pagi jam 5, dia merasakan sakit dan rasanya sudah mau melahirkan. Akhirnya buru-buru dibawa ke rumah sakit bersalin yang sudah ditentukan tempat dokter itu bekerja, berpraktek. Tapi pagi hari dokter itu belum datang, dan perawat yang di situ juga tidak siap. Dan perawat yang hari itu semuanya itu tenaga yang masih baru, tidak berpengalaman. Sehingga ibu muda yang punya janin yang sangat sehat tuh, hari itu sampai di sana tidak lama kemudian air tubannya pun habis, dan akhirnya bayinya mati dalam kandungan. Sangat menyedihkan. Nah, kalau kita lihat karmanya, jadi bayi yang bakal datang ini tadinya mau menjadi keluarga dari suami istri ini, tapi ternyata dia mendengar terus, tidak mau
dirawat dan sebagainya. Ya, maunya nanti pembantu yang tangani dan sebagainya. Dia tidak sudi menjadi anggota keluarga. Nah, inilah yang menyebabkan dia akhirnya itu gugur sendiri. Ini juga timbul roh janin. Kemudian janin keguguran karena sang ibu kurang sehat. Nah, yang sebagai calon ibunya itu badannya kurang sehat. Saya kira ini juga suatu ketelodaran. Kenapa? Karena kalau memang tidak sehat, ya itu dijaga, ya jangan sampai hamil. Kemudian janin digugurkan karena bakal lahir anak yang jenis kelaminnya tidak sesuai harapannya. Nah ini, pernah ada sebuah keluarga yang pikirannya kolot, biasa orang zaman dahulu di kalangan Chinese, maunya itu mendapatkan cucu yang laki. Kalau lahirnya perempuan, wah rasanya itu susah untuk diterima. Nah ini pasangan suami istri yang masih muda ini pernah melahirkan anak pertama, anaknya anak perempuan. Oleh ibu mertuanya marah-marah, tidak mau terima. Tidak mau terima. Akhirnya apa? Dia perintahkan si mantu yang perempuan ini supaya bayi itu segera dibuang ke kali. Begitu kejam, dibuang ke kali. Nah ini zaman dulu, ya zaman dulu. Sehingga itu mantunya tidak berani untuk menolak dan ikuti maunya ibu mertua. Tak lama kemudian diharapkan hamil lagi dan ternyata memang hamil lagi. Nah satu keluarga semua bahagia dan mengharapkan anak yang lahir itu adalah anak laki-laki. Ternyata anak yang lahir tetap saja perempuan. Zaman dulu ya, tidak bisa deteksi yang bakal lahir itu perempuan atau laki-laki. Nah begitu lahir anak kedua masih perempuan, si ibu muda itu dia tidak mau lagi membuang. Ya, meskipun dia takut pada ibu mertuanya, dia tidak mau. Tapi namanya ibu mertua, tangan besi, akhirnya ibu mertuanya apa? Mengambil anak itu, merampas anak itu, dan masuk ke dapur dan pakai golok langsung dibacok. Dan kemudian tubuhnya itu yang bekas dibacok itu masukkan ke dalam baskom dan suruh ibunya yang masih muda itu, yaitu mantu perempuannya itu, buang ke kali. Nah, mantu perempuannya nangis habis-habisan dan sebagai lakinya itu pun tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, dalam hal ini roh janin yang timbul, karma buruknya siapa yang tanggung? Ibu yang melahirkan itu, karena dia tidak bisa membela anak ini, maka dia itu juga salah. Sebagai bapak juga demikian. Tapi yang paling parah adalah si ibu mertua. Dia juga menanggung dosa yang berat karena memang dialah yang memaksakan supaya anak itu, bayi itu dimatikan dan dibuang. Jadi roh janin ini bagi seorang ibu yang keguguran itu juga menjadi roh janin karena si ibu itu tidak menjaga dengan baik. Jadi seorang ibu yang misalnya ibu hamil dan jatuh terpleset, kemudian janinnya itu keguguran, itu juga timbul roh janin. Karena dia tidak menjaga janin itu dengan baik. Nah, jadi semua roh janin itu karma buruknya separah mana itu tergantung pada kondisinya, tapi tetap itu berupa roh janin. Jadi saudara-saudara, kita mesti hati-hati sebagai ibu yang sedang hamil, harus menjaga supaya janinnya sehat dan jaga supaya janinnya jangan keguguran, dan jangan sesekali itu hamil kalau memang tidak mengharapkan hamil, ya dijaga. Karena begitu keguguran atau digugurkan, apapun caranya itu akan timbul roh janin dan itu akan timbul karma buruk. Baiklah saudara-saudara, semoga semua ibu muda dimanapun berada supaya bisa tetap menjaga kesehatan janinnya dan melahirkan anak yang sehat. Baiklah, mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah gita wihara
忏悔歌, lagu pertobatan.我们一起来忏悔，远离那世间是与非。我们现在来忏悔，放下烦恼与怨恨尘灰。我们用心来忏悔，愿世尊擦干我的泪。我们真诚来忏悔，愿世尊洗涤我心扉。往昔所作诸恶罪，皆因贪嗔痴所累。我今皆忏悔，不愿再违背世尊无缘无实的教诲。不管身心有多疲惫，救生净土愿不退。我今皆忏悔，念佛不怕累，断烦恼世尊有